Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan mudah-mudahan terus berjumpa seperti ini di atas thalabul ilmi. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita dikumpulkan di sini, semoga juga kita dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas dosa-dosa yang dianggap biasa. Apa aja itu dosa-dosa yang dianggap biasa ini? Celakanya dosa-dosa yang dianggap biasa ini sebagiannya jatuh kepada kekufuran, sebagiannya jatuh kepada kesyirikan, sebagiannya jatuh kepada dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Dan dosa yang dianggap biasa ini bisa saja dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan, atau boleh jadi dosa-dosa hati. Mudah-mudahan 1 jam ke depan, atau mohon kesabarannya mungkin bisa lebih, kita akan membahas tentang dosa-dosa ini. Dan seorang muslim harus tahu apa itu dosa. Makanya ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika manusia datang kepada Nabi SAW, banyak bertanya soal kebaikan. Hudzaifah justru bertanya kepada Rasul soal keburukan. Ketika ditanya alasannya, maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, makhafatan an yudrikani, karena saya takut kalau saya tidak tahu keburukan itu, jangan-jangan saya jatuh pula kepada keburukan itu. Makanya ada istilah ulama salaf yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'afi. Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk diamalkan, tapi mempelajari keburukan itu supaya mudah untuk ditinggalkan. Karena siapapun yang tidak bisa membedakan mana baik mana buruk pasti terjerumus kepada keduanya. Makanya penting malam ini kita mempelajari tentang apa itu dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa yang dianggap biasa padahal dosa. Pertama kita urut dosa-dosa badan, kemudian masuk pada dosa-dosa lisan, baru kemudian masuk pada dosa-dosa hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk pada dosa badan apa saja? Pertama, meninggalkan sholat. Mungkin kalau antum yang sudah hijrah tahu dosanya sholat, tidak akan orang meninggalkan sholat. Tapi kebanyakan di masyarakat itu justru mereka meninggalkan sholat. Kebanyakan di masyarakat itu padahal mereka muslim. Kalau kita katakan kafir, marah pula dia.
Enak saja, saya tengok KTP saya Muslim. Tapi kalau disuruh sholat tak mau dia. Artinya bahwa ada sebagian masyarakat, bahkan sebagian besar di masyarakat menganggap meninggalkan sholat itu perkara biasa. Yang sholat saja kadang-kadang bolong-bolong sholatnya. Kadang sholat, kadang enggak, tergantung selera. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Anna tarikas salatil wahidati hatta yakhruja waqtuha syarrun minaz zani was-sariki wasyaribil khamri wa qatilin nafsi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, meninggalkan salat satu saja sampai keluar waktunya, itu dosanya lebih buruk dibandingkan orang berzina, dibandingkan orang mencuri, dibandingkan para peminum khamr, dan dibandingkan orang yang bunuh diri. Lihat, terkadang kalau kita punya tetangga kemudian dia selingkuh, ketahuan, hebohnya satu kampung. Kalau antum punya tetangga tidak sholat, heboh enggak? Enggak heboh. Padahal dosa sholat itu lebih besar dibandingkan dosa zina. Kenapa kemudian yang besar tidak dihebohkan? Coba kalau orang yang meninggalkan sholat dihebohkan, takut mereka mau sholat mereka kan. Nah ini kan masalah gitu ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang sholat ini. Kalau tadi yang tak sholat atau yang bolong-bolong sholatnya kan. Ini yang sholat saja. Terkadang mereka tidak memperhatikan tumakninah sholat. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang 60 tahun dia sholat, tidak diangkat sholatnya ke langit. Ketika ditanya apa penyebabnya, karena dia terkadang menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Kenapa Nabi SAW menekankan dalam dua masalah ini, ruku dan sujud? Karena gerakan yang paling penting dalam sholat itu, semua penting gerakan sholat itu, terutama rukun-rukunnya, tapi difokuskan kepada ruku dan sujud karena ini yang dilalaikan manusia. Kadang-kadang ruku asal-asalan, dia tidak lurus, suka-suka dia, kadang sujud juga sama, tidak ada kepedulian. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, fa'ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Kalau kalian sedang ruku, besarkan Allah di situ. Makanya bacanya subhana rabbiyal azim. Kita disuruh membesarkan Allah. Bahwa ketika sholat itu kita kecil, Allah besar. Dan itu. Adapun ketika sujud kata Nabi SAW, fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajab lahum. Tapi dalam posisi sujud kata Rasul, sungguh-sungguhlah berdoa di situ. Karena gerakan solat yang paling menunjukkan kita ini sedang menghambakan betul-betul kepada Allah itu dalam posisi sujud. Kenapa? Karena kepala yang kita anggap mulia direndahkan di tanah gara-gara hanya ingin menyembah Allah. Itu masalahnya, sujud itu penting karena kita betul-betul merendahkan kepala. Kalau antum ditepak kepalanya, apa enggak marah antum? Makanya kita dilarang memukul wajah. Karena itu bagian termulia dalam anggota badan kita, diletakkan di tanah pula. Makanya disitulah bentuk ubudiyahnya. Nah kita lihat di masyarakat itu mereka kurang tumaknina dalam sholat ini, dan dikhawatirkan sholatnya itu tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ketika sholat itu Allah letakkan dosa kita di kepala dan pundak. Ketika ruku dan sujud itulah dosa-dosanya berjatuhan. Makanya penting memperhatikan tumakninah dalam sholat. Ya bukan hanya ruku dan sujud saja, semua rukun sholat dan semua wajibnya. Ini yang kedua.
Yang ketiga yang biasa diremehkan di masyarakat itu apa? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik di masyarakat itu kayaknya bukan perkara yang dilarang atau diharamkan kan? Biasa saja mereka itu. Bahkan ada yang musik itu yang keras gitu, yang musik cadas gitu ya. Entah apa isinya. Kadang-kadang isinya itu tidak ada faedahnya sama sekali. Lirik-liriknya itu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Luqman ayat 6 itu. Allah mengatakan wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Ada sebagian manusia yang mereka menjual belikan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata para ulama tafsir, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama tafsir, maksudnya lahwal hadis adalah al-ghina, musik-musik, nyanyian-nyanyian. Coba orang-orang yang mendengarkan dangdutan atau lagu-lagu apa gitu, kira-kira bertambah iman atau keras hati? Iman tidak bertambah sama sekali. Bahkan yang ada keras hati, buktinya apa? Dilalaikan dia dari mendengar Quran. Itu kan keras hatinya tuh. Dan ini musibah dalam agama. Karena kalau orang sudah gandrung musik, saya yakin dia tidak akan cinta Al-Quran. Saya pastikan tidak akan cinta mendengar Quran. Karena itu kan berlainan, satu ke timur satu ke barat. Makanya orang-orang yang suka mendengarkan musik, hobi bermusik, itu keras hatinya tuh. Lisannya akan susah berzikir, lisannya akan susah membaca Quran, dan dia akan terlena dengan musik itu, naudzubillah. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif, kata Rasul. Sungguh akan datang zamannya dari umatku, kata Rasul, mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr wal ma'azif. Ma'azif itu artinya alat-alat musik. Karena itu semua melalaikan masalahnya. Makanya kemudian Abdullah ibn Mas'ud sampai mengatakan innahu yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'az zar'a. Kalau orang suka mendengarkan musik itu bisa menanamkan kemunafikan dalam hatinya, sebagaimana air bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Orang kalau terus dijejeli musik terus, itu akan mudah orang itu tersifati dengan sifat nifak nanti. Dan di antara sifat nifak apa? Mereka sholat tapi mereka malas, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit karena sibuk mendengarkan musik kan itu. Ini juga diantara dosa yang dianggap biasa. Kemudian selanjutnya, tidak usah pakai nomor lah, bingung. Kemudian meniru gaya orang kafir. Meniru gaya orang kafir. Kita lihat anak-anak muda kita ini. Mereka belum tumbuh cinta mereka kepada budaya Islam kan. Contoh dalam hal berpakaian saja. Masih meniru gaya-gaya orang fasik, orang kafir kan. Kadang-kadang pakai celana dirobek-robek pula celananya. Coba begini. Hendak laki-lakinya, hendak perempuannya. Entah apa yang itu. Gandrung pula dengan tokoh-tokoh pemain bola yang jelas-jelas dia kafir. Celakanya dia lebih hafal pula mereka dibandingkan sahabat Nabi, dibandingkan sejarah Nabi. Nah, ini kan masalah. Makanya Nabi SAW 14 abad yang silam sebenarnya sudah mengatakan dalam hadisnya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, kata Rasul. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir yang berkelok sekalipun, kau ikut di belakangnya. Artinya walaupun budaya-budaya orang kafir itu mungkin menyiksa kita, tetap kita ngikutinya. Lihat anak-anak pang itu dicintik sininya, itu sakit loh. Sakit kan? Dilobangi sininya, di botol aqua taruh sini. Apa nggak sakit coba? Ditindih sana, tindih sini kan? Budaya Islam kayak gitu tidak. Ditato.
Itu sakit tuh ditato itu, karena dibakar kan. Bayangkan walaupun sampai menyakiti hatinya, dia tiru juga tuh. Padahal apalah bagusnya coba, Allah sudah menciptakan badan kita loh fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, kok mau dirubah-rubah pula bentuk Allah tuh. Dikiranya orang yang bertato, yang bertindik itu cantik, ganteng. Tidak, yang ada kayak setan kalau saya lihat tuh. Yang kalau udah semuanya ditato itu udah bukan kayak orang tuh. Yang lebih parah matanya pula ditato. Subhanallah kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga diantara dosa-dosa yang dianggap biasa. Kemudian juga berkhalwat, mungkin bahasa kita pacaran kan itu ya. Baik mungkin ada istilah pacaran haram, kalau sudah hijrah namanya pacaran halal kan. Apa itu pacaran halal itu? Awalnya kenalan di Facebook, ya, profil fotonya pakai jubah, pakai peci pula. Kenalan dengan akhwat, copy paste ucapan ustaz, disangka pula dia ustaz. Akhirnya kenalan, ta'aruf. Ta'arufnya agak syar'i sedikit, ngingetin sholat malam. Kadang-kadang naudzubillah kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, khalwat itu ada dua. Ada namanya khalwat fisik. Khalwat fisik itu ya berdua-duaan di tempat gelap. Herannya dulu kalau orang lewat kuburan itu, orang takut. Sekarang enggak, orang pacaran di kuburan ya kawan. Kenapa? Karena dia setannya masalah. Udah nggak takut lagi coba. Itu namanya khalwat fisik namanya, berdua-duaan. Tapi ada khalwat pikiran. Ya, pikiran kita kesedia saja. Padahal belum halal kan. Ada khalwat secara fisik, ada secara pikiran. Kalau sekarang khalwat di alam maya, tambah lagi itu. Lewat handphone, lewat media, lewat macam-macam kan. Semua dilarang, tidak boleh. Itu wasilah zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Artinya wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perzinahan dilarang. Wasilahnya saja tidak boleh. Apalagi naudzubillah, sampai kemudian anak-anak muda di zaman sekarang inilah rusaknya kadang-kadang media ini, handphone ini. Betul kata Nabi SAW 14 abad yang silam bahwa di antara tanda-tanda kiamat ketika datang kerusakan manusia yang bersumber dari langit. Mungkin para ulama dulu akan sulit memahami hadis ini, tapi sekarang terjawab sabda Nabi. Kerusakan yang datang dari langit itu artinya ketika banyak kemudian negara-negara yang melayangkan satelit-satelit ke langit, kemudian memancar luaskan internet kemana-mana, bukan hanya ada di tempat keramaian, sampai ke hutan juga bisa, sampai ke padang pasir juga bisa. Orang bisa mengakses kan. Cuman masalahnya lebih banyak kerusakannya dibandingkan maslahatnya kan. Akhirnya sebagian mereka naudzubillah ada yang kemudian menonton video porno, ataupun mungkin gambar-gambar yang tidak layak, atau naudzubillah dia pula kemudian main TikTok, dia pula yang kemudian telanjang bulat kan itu. Ini kan naudzubillah, ini kan perkara-perkara yang dianggap biasa, pada dosanya luar biasa. Kenapa? Kalau sampai kemudian dia yang disorting kemudian disebar, ini namanya dosa jariah ya kawan. Dosa jariah namanya, karena yang nonton kita yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube dan begitu seterusnya, itu yang nonton kadang-kadang juta-juta orang. Coba lihat kalau ada kayak gini siaran dakwah nih, paling yang nonton 1-2 gitu. Coba kalau mamanya ada gambar-gambar naudzubillah buka aurat, penasaran dibuka juga, padahal isinya orang mancing tuh, hanya backgroundnya. Kadang-kadang orang karena sudah kotor duluan. Lah dari sinilah hal-hal yang seperti ini kadang-kadang dianggap biasa di masyarakat, tapi di dosa, bisa sampai dosa besar. Ya. Kemudian juga di antara dosa-dosa yang dianggap biasa adalah dayus, kepala rumah tangga yang tidak peduli dengan keluarganya. Ada kepala rumah tangga, khususnya nasihat kepada bapak-bapak, memang dia tanggung jawab soal urusan makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ya, memang di situ dia tanggung jawab, siang malam dia bekerja. Tapi dia tidak perhatian kepada akhlak si anak tuh.
Entah anaknya mau pergi, anak gadisnya mau pergi sama siapa, mau pulang jam berapa gitu, tidak peduli dia. Ada orang yang seperti itu. Bahkan di zaman dulu, biasanya kalau di desa-desa itu, kalau anak gadisnya nggak ada yang ngapelin itu, udah ketakutan orang tuanya, jangan-jangan nggak laku pula anak gadisnya itu. Kalau diapeli malah seneng gitu. Nauzubillah. Ya. Itu mungkin gayanya orang desa kan. Kalau dari orang kota lain lagi. Apalagi kalau orang tuanya ada di kampung, dia pula hijrah ke sini, bisa apa yang dia lakukan? Orang desa tidak tahu saja kok katanya. Ya, nauzubillah. Ya. Ini juga hal yang harus dipahami dalam keluarga. Maka seorang ayah harus tegas, bukan hanya ngasih makan, minum, tempat tinggal, pakaian, obat dan begitu seterusnya. Tapi lebih daripada itu ada unsur agama itu yang lebih penting diperhatikan supaya jangan dilaknat. Karena ada hadis yang mengatakan salasun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 manusia kata Rasul tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan dilihat Allah. Salah satunya kata Nabi SAW, adayus, kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan melihat maksiat di tengah keluarganya. Kemudian juga di antara dosa yang dianggap biasa melihat aurat. Ya, melihat aurat ini memang fitnah, ikhwan. Karena rasanya kita ini berada di lingkaran itu. Antum pergi kemana saja ada yang buka aurat kan? Ke pasar ya ada yang buka aurat, ke mall ada yang buka aurat, di tepi jalan juga ada yang buka aurat, ke trotoar jalan ada yang buka aurat, mungkin ke hutan aja lah yang nggak ada kan. Kalau seandainya kita melihat aurat itu tanpa sengaja tidak ada masalah, tapi kalau sudah keasikan memandang itu jadi masalah. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika dia melihat aurat yang tampak dari perempuan, maka fa'amarani an asrifa basari, Rasul merintahkan supaya kita langsung berpaling. Karena Allah mengatakan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kita sulit sekarang ini menghindar mata kita dari aurat. Tengok handphone, iklannya itu pula yang telanjang. Tengok TV itu juga yang telanjang. Tidak tengok dua-duanya, tengok pula di jalan. Masuk bus itu juga yang ditengok, masuk kereta itu juga yang ditengok, masuk pesawat kayaknya tidak bisa kita terlepas dari itu kan. Tapi minimalnya ya kita berusaha untuk ghaddul basar lah kan, itu menundukkan pandangan. Kemudian juga di antara dosa yang dianggap biasa bagi wanita, tabarruj. Tabarruj gitu, lihat anak-anak gadis kita ini. Kadang-kadang mereka itu subhanallah, mungkin entah apa yang ada di pikiran mereka, atau karena orang tua yang tidak mengajarkan menutup aurat. Banyak di antara anak-anak gadis kita itu luar biasa, mereka tidak peduli dengan pakaian. Mau sobek belakang, mau sobek depan, mau sobek bawah, mau sobek atas, itu tidak peduli. Padahal dia telah membuat fitnah bagi orang lain. Celakanya lagi, ini wanita yang sudah nikah nih. Ibu-ibu yang sudah nikah ini kadang-kadang lebih celaka lagi kan. Jelas-jelas di rumahnya ada suaminya, tak mau berdandan dia kepada suaminya. Tapi kalau ke kondangan gitu ya, ada acara perkumpulan, arisan, walimatul urus, masa 1 jam depan kaca dia. Bisa dia depan kaca itu. Nanti pakai baju ini tak cocok, buka pakai baju yang lain. Kan gitu kan. Nanti pakai jilbab kayaknya kurang cocok, kayaknya singsul, padahal sudah benar tuh. Saking sibuknya. Yang lebih parah, alat kosmetiknya pula dibawa sekalian, takut luntur di jalan. Kan ada yang kayak gitu tuh. Anda ini sedang berdandan sama siapa? Sudah punya suami kok. Herannya lagi kalau pulang dari kondangan itu, yang tadinya cantik itu berubah jadi tidak cantik kan. Baju dibuka, ganti baju masak. Bawa bedak ganti jadi bawa bawang. Lah hal-hal yang seperti ini dihindari. Ini dosa, bukan perkara biasa. Ya. Ini juga tabarruz, karena Nabi SAW mengerikan hadisnya. Apa kata Rasul? Sinfani min ahli nar, kata Rasul. Sinfani min ahli nar. Ada 2 kelompok, dua-duanya termasuk penduduk neraka. Kata Rasul, lam arahuma, aku tidak pernah menyaksikan di zamanku.
Artinya ini terjadi setelah zaman Nabi, akhir zaman. Salah satunya Nabi SAW mengatakan apa? Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, kata Rasul. Seorang wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok dalam berjalan, kepalanya seperti punuk-punuk unta, mereka tidak akan masuk surga. Jangankan surganya, baunya saja tidak akan kecium, padahal bau surga akan tercium sejarak ini dan itu, kata Nabi. Ini kan bahaya. Betul Anda menutup aurat tapi ketat, apa bedanya? Betul Anda menutup aurat tapi transparan, apa bedanya? Betul pakai jilbab, atas tertutup, bawah pula terbuka. Nah, ini kan masalah, ya. Lah ini kan perkara-perkara yang mengerikan, ikhwatu fiddin, karena di zaman Rasul tidak ada. Ancamannya nih loh yang mengerikan, bukan hanya tidak akan masuk surga, mencium baunya aja tidak. Makanya saya nasihatkan kepada antum yang punya anak gadis itu, dari kecil sudah diajarkan pakaian syar'i. Nggak apa-apa, dari orok kita ajarkan supaya sudah terbiasa dia. Karena orang kalau sudah terbiasa dengan pakaian syar'i, walaupun banyak yang ngolok-ngolok, nggak panas ya, enggak, masih panasan neraka, bilang aja gitu. Kan gitu ya. Makanya di sini harus diperhatikan. Ini juga masalah tabarruj. Kemudian juga dosa yang dianggap biasa adalah dosa riba. Kalau orang sudah ngaji tahulah hukumnya. Tapi kebanyakan di masyarakat mana tahu tentang dosa riba. Mereka menganggap riba itu biasa. Bahkan sebagian mereka sengaja menaruh uangnya di bank itu untuk diambil ribanya setiap bulan malah. Nah, ini kan masalah. Makanya saya katakan riba ini sudah merajalela, ikhwan. Sudah merajalela. Lihat sekarang kasus-kasus pinjol itu kan riba semua tuh. Silakan bayar sekian gitu, silakan pinjam sekian dengan menggadaikan sertifikat ini sertifikat itu, kan kita lihat, dan itu diiklankan di mana-mana, di pagar-pagar rumah, di tiang-tiang listrik, di pohon-pohon pisang. Jadi riba itu udah kemana-mana tuh, ada di pohon kelapa, ada di tiang listrik kan itu. Kadang-kadang ditempel di foto caleg pula. Silakan pinjam sekian dengan bunga rendah dan begitu seterusnya. Nauzubillah. Ya, Nabi mengatakan la'anallahu riba wa mukilahu wa katibaihi wa syahidaihi qala hum sawa, kata Rasul. Allah melaknat pemakan riba, yang ngasih makan riba, yang menyaksikan riba, yang mencatat riba, dosanya sama. Ya, Ustaz saya kan nyaksikan saja, nggak makan uangnya, sama dosanya dilaknat. Ustaz saya kan hanya nyatat saja sebagai notaris, sama, karena itu riba. Ya, sampai disamakan semuanya coba. Ya. Bahkan Rasul mengatakan dirhamur riba. 1 dirham. Berapa 1 dirham? Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Kalau dinar itu 4 gram lebih, kalau dirham itu 2 gram lebih. Anggap kalau 1 gramnya 800 atau mungkin 1 juta lah kan. Anggaplah 2 juta. Kalau kita makan 2 juta dan itu uang riba, apa kata Rasul? Wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyatan. Dosanya lebih besar dibandingkan orang berbuat zina 36 kali, kata Rasul. Kalau makan riba seharga 1 dirham itu lebih dahsyat dibandingkan berzina berapa kali? 36 kali. Dosa zina juga besar, ya kan? Bahkan sekecil-kecilnya dosa riba itu seperti anak yang berzina dengan orang tuanya. Nauzubillah. Ya. Kemudian juga di antara dosa badan adalah tak mau bayar utang. Tak mau bayar utang ini. Ya kan? Kayaknya enak saja kalau waktu utang, masya Allah, manis di mulut, lain pula di hati. Dekat kita, muji-muji kita, ngelus-ngelus badan kita, ujung-ujungnya ada nggak uang bang, katanya. Nanti saya janji minggu depan saya bayar. Pokoknya manis lah kalau berutang. Tapi ketika waktunya sampai,
pura-pura amnesia dia. Pura-pura lupa. La haula wala quwata illa billah. Menghutang itu ikhwan, kalau terpaksa boleh, tapi dengan 5 syarat. Kalau terpaksa ya, tapi dengan 5 syarat. Pertama, memang terpaksa saya harus ngutang. Kalau enggak saya enggak makan. Kalau enggak ngutang ini rumah nanti diambil karena saya ngekos, nanti saya tinggal di mana? Terpaksa. Ada hal-hal yang berhajat untuk berhutang kan itu. Yang kedua, ada niat membayar. Yang ketiga, transaksi tertulis. Yang keempat, tidak ada riba. Dan yang kelima, segera lunasi. Boleh berhutang. Ya. Sebab masalahnya ikhwatu fiddin, orang yang berhutang kalau tidak bayar hutang atau sengaja tidak bayar hutang padahal dia sanggup. Sampai ada orang yang datang ke saya, Ustaz, ada orang itu hutang besar sama saya, setiap ditagih susah kali, tapi saya lihat mobilnya gonta-ganti loh Ustaz. Dia ngomong gitu tuh ya. Hutang ini jangan sampai tidak dibayar. Satu, karena bagaimanapun tidak ada yang selamat dari hutang ini sampai pun orang yang mati syahid. Apa kata Rasul? Setiap orang yang mati syahid diampuni dosanya kecuali dia punya hutang. Jelas-jelas mati syahid itu ya. Kemudian juga dianggap pencuri dia, karena dia kan ngambil uang orang nggak dibalikin ya. Dianggap pencuri dia. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia dianggap pencuri. Di dunia pencuri dia potong tangan. Ya. Kemudian juga dosanya sampai ke kuburan. Sampai Nabi itu ada seorang jenazah sudah dimandikan, dikafankan dan siap disolatkan. Datanglah sahabat Rasul, jenazah sudah siap disolatkan, silahkan Anda solatkan. Ketika Rasul sudah melangkah, Rasul ngomong, punya utang nggak dia? Punya 2 dirham katanya. Oh nggak mau saya. Kalian aja yang solatkan, saya tidak mau. Maka sahabat merengek supaya Rasul menyolatkan, tidak mau kata Rasul. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah dan mengatakan, Rasul solatkan dia, aku yang bayar. Betul kau bayar? Saya bayar, saya jaminannya. Rasul baru mau nyolatkan. Setelah besoknya Rasul datang kepada Abu Qatadah, Abu Qatadah, ya kau bayar? Belum Rasul, kan baru kemarin matinya katanya. Di hari ketiga Nabi SAW ketemu lagi dengan Abu Qatadah, Abu Qatadah kau bayar? Udah Rasul, sudah ku bayar. Kata Rasul, al-an qad barudat qabruha, sekarang kuburannya udah dingin katanya. Dia tadinya panas, sekarang jadi dingin katanya. Dia sampai tergantung kepada kuburan ya. Karena bukan hanya tersiksa dalam kubur dan di akhirat, orang yang punya utang di dunia udah tersiksa. Kenapa tersiksa? Malam dia stres, siang pula hilang. Itu orang utang tuh. Malam stres, siang hilang dicari-cari orang. Itulah orang utang tuh. Makanya ada di zaman Nabi SAW itu seorang sahabat namanya Abu Umamah. Walaupun ada sebagian ulama dhaifkan riwayatnya. Abu Umamah ini banyak utang, stres. Akhirnya dia lari kemana? Ke masjid. Berdoalah dia di masjid, beribadah di masjid itu. Di waktu duha, di waktu orang lagi sibuk-sibuknya bekerja. Entah apa yang melangkahkan Rasul ke masjid. Mau pokoknya Rasul ke masjid itu. Dilihatnya kok ada orang di pojok di masjid, ngapain orang lagi sibuk bekerja kok di dalam masjid pula? Rupanya Abu Umamah. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aba Umamah, ngapain kau sholat di waktu yang bukan waktu sholat? Kata Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Aku lagi stres, bingung, banyak utang. Rupanya bukan kita aja yang banyak utang, sahabat juga ada yang berutang. Stres juga itu sahabat Nabi itu. Tapi sahabat Nabi kan tidak seperti kita. Dia berusaha untuk melunasi dan berdoa kepada Allah agar bisa melunasi. Makanya kata Rasulullah, maukah ku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat, kalau kau baca, ku yakin hilang bingungmu, terlunasi utang-utangmu. Maka Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, wa ad-daini wa ghalabatir rijal, dan aku berlindung kepada Allah dari terlilit hutang dan terkalahkan dengan kebaikan orang. Taib,
Ini juga termasuk dosa yang dianggap biasa. Ya, bahkan yang lebih parah di zaman sekarang, yang galak itu bukan yang ngutangi. Yang galak itu yang berutang. Ya. Gara-gara uang 20.000 loh mau ditagih itu, sebelum nagih kita pula digalakin dia coba. Kan ini kan masalah ini. Ya, ini secara umum dosa badan banyak sebenarnya. Dosa-dosa yang dianggap biasa dari dosa badan. Kita masuk kepada dosa lisan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita adalah lisan. Ini nikmat Allah. Dengan lisan kita bisa bicara, dengan lisan kita bisa berzikir, dengan lisan kita bisa baca Quran, bisa berdakwah macam-macam. Dan harus kita syukuri lisan itu. Coba lihat orang-orang yang bisu, apa keinginan mereka? Bisa bicara. Ya. Makanya ini nikmat Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri. Tetapi ingat bahwa dosa lisan juga sangat membahayakan. Terkadang ada orang yang bicara itu bukan berkalimat-kalimat, bukan ngomong sana sini. Terkadang ada orang itu yang mengucapkan satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat, tapi karena satu kalimat itu menyebabkan kemurkaan Allah, cukup memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Apa kata Rasul? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan min sakhatillah yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang tanpa sadar diucapkan dan itu membuat Allah murka, itu sudah cukup memasukkan ia ke dalam jahanam, kata Nabi. Itu satu kalimat. Cemana berkalimat-kalimat, cemana dirangkai pula. Ya. Makanya ingat, dan dosa yang paling banyak dilakukan oleh kita ini bukan dosa badan, bukan dosa hati, dosa lisan paling banyak tuh. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Tsaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau hai Mu'adz, bukankah kebanyakan orang dijungkir balikan ke neraka jahanam itu akibat lisan-lisan mereka? Dan tidak ada perkara yang banyak memasukkan orang ke neraka melebihi lisan. Karena paling banyak dosanya lisan itu. Seperti apa dosa lisan itu? Ya, yang dianggap biasa tapi berdosa di dalamnya. Seperti sering di masyarakat itu kita dengar kalimat-kalimat aneh. Contoh umpamanya, ada orang yang baik hatinya, baik, mungkin sudah hijrah lah. Mungkin ada akhwat sudah hijrah, sudah pakaiannya pakaian syar'i, sudah ditutup auratnya, sebagian sudah pakai niko, pakai kaos kaki dan begitu seterusnya, sudah syar'i betul pakaiannya. Tapi karena dia baru hijrah, mungkin belumlah dia meninggalkan ghibah, masih suka ghibah, namanya baru hijrah. Mungkin dia masih suka namimah, mulutnya belum dijaga kadang-kadang. Akhirnya tetangganya yang belum hijrah ini nyinyir pula dia. Ngapain kalau pakai jilbab kalau mulutnya kayak setan katanya. Kan begitu ya. Ada tuh yang ngomong itu, udah lepas aja jilbabnya, sama juga dia kayak kita katanya. Kenapa yang disalahkan jilbabnya? Ya. Tidak boleh kita menyalahkan sebuah kebaikan gara-gara dia melakukan sebuah keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan itu Allah akan balas. Dan Allah mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan, kau akan dapat balasannya di hadapan Allah. Kalau seandainya orang yang berjilbab ini belum bisa menjaga lisan, jangan salahkan jilbabnya, salahkan gibahnya. Ya. Jangan salahkan kebaikannya, salahkan keburukannya. Sebab kalau seandainya kemudian akhirnya tersinggung orang itu, dia copot jilbabnya, betul juga ya, saya belum bisa menjaga lisan, saya copotlah jilbab saya. Kuadrat dosanya ya kawan. Membuka aurat sudah dosa, ghibah pula sudah dosa. Apa enggak double dosanya tuh? Masih mendingan orang berjilbab masih ghibah dibandingkan orang berghibah tak pakai jilbab, gitu maksudnya.
Karena orang yang bergibah sudah bergibah dosa besar, tak pakai jilbab buka aurat dosa besar, kuadrat kau dosamu. Ya. Tapi kalau orang pakai jilbab kan dia dapat pahala dengan jilbabnya karena nutup aurat. Cuman dia berdosa dengan lisannya karena masih gibah. Tinggal ditimbang sajalah kebaikan keburukannya tuh. Maka tidak boleh kita menyalahkan seperti itu. Ya, ini di antara dosa lisan yang banyak dilakukan di masyarakat. Ataupun sebagian orang itu, ini kadang-kadang ya, saya dengar di masyarakat tuh, kadang-kadang kalau dia orang-orang awam nih, kalau terkejut itu yang keluar itu kalimat kotor. Pernah dengar ya? Terkejut itu yang keluar itu kadang-kadang naudzubillah kan, aurat-aurat yang dikeluarkan kadang-kadang, atau binatang, ya, atau mungkin yang halus astaga gitu. Astaga itu apa? Singkatan astagfirullah apa tuh? Tapi bukanlah ya. Astaga itu bahasa mana? Bukan itu. Kalau kita terkejut itu masih mending. Yang lebih parah lagi ucapan jorok kadang-kadang naudzubillah, kadang-kadang yang keluar itu binatang-binatang, ya. Padahal Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Nabi? Ya Aisyah la takuni fahishatan. Aisyah, jangan jadi orang yang mulutnya kotor. Kenapa demikian? Karena innallaha la yubghidul fahishal badi, kata Rasul. Allah tidak suka dengan orang yang suka benci kepada orang dan orang yang mulutnya kotor, kata Nabi. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan inna syarran nas manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya pada hari kiamat man wada'ahu aw tarakahu nas ittiqa'a fuhsyihi. Orang yang ditinggalkan manusia gara-gara ucapannya yang kotor. Itu seburuk-buruk manusia itu. Jadi, dan itu biasanya ucapan-ucapan yang keluar saat terkejut itu karena kebiasaan hidupnya tuh. Kalau kebiasaan hidupnya memang suka mengucapkan kalimat kotor, suka melaknat, suka mencaci dan mencela, maka itu pula kalimat yang keluar saat terkejutnya tuh. Orang kan terkadang kebiasaannya seperti apa kan begitu. Makanya biasakan mengucapkan kalimat santun, kalimat yang halus, sehingga kalau terkejut itu yang diucapkan apa? Subhanallah, Masya Allah, kan begitu. Ya. Tetapi kalimat Subhanallah dan Masya Allah pun jangan ketukaran tuh. Sebab kalimat Subhanallah itu kalau terkejutnya karena sebuah keburukan. Tapi kalau terkejutnya sebuah kebaikan, itu disebut Masya Allah. Ya, jangan ditukar tuh. Pamannya nih, antum keluar dari rumah, handphone pula ketinggalan, terkejut. Kalau dulu kan dompet ketinggalan terkejut, sekarang handphone ya. Ya kalau terkejut, kalau bisa dompet nggak apa-apa, handphone jangan. Kalau sekarang ini terkejut ya, Subhanallah, gitu maksudnya ya. Ya. Tapi kalau seandainya karena sebuah kebaikan, ada kabar datang kepada kita, antum dapat uang sekian koper, wah terkejut antum tuh, apa nih masalah? Masya Allah gitu. Itu namanya terkejutnya karena sebuah kebaikan. Artinya kalimat-kalimat zikir saja harus dipilah-pilah, mana Subhanallah, mana Masya Allah. Atau mungkin kalau mau dengan zikir-zikir yang lain kan itu. Biar kalau orang biasa istighfar ketika terkejut, astagfirullah, kan bagus tuh. Ya, jadi harus dipahami gitu. Tapi kalau terkejut kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, akan dihisab di hadapan Allah, ikhwan. Karena kalimat yang keluar dari mulut manusia itu ada 3. Ada yang mengandung dosa, ada yang mengandung pahala, ada yang tidak mengandung dosa dan pahala. Tiga-tiganya dicatat. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala itu saat sakit parah dan sakit yang menjadikan wafatnya beliau, itu sempat mengeruh, aduh itu bahasanya, karena sakit sekali. Diingatkan oleh muridnya, ya Imam, innal anin kalimatun wal kalimatu tuktab. Imam, bukankah mengadu ketika sakit itu masuk dalam kalimat, dan bukankah kalimat akan dicatat raqib dan atid? Langsung diam dia. Langsung Imam diam. Karena takut aduhannya, rungannya itu dicatat malaikat. Kalau kita sengaja teriak-teriak, kalau bisa tetangga tahu dia sakit. Subhanallah ikhwan ya. Lihat, makanya sekali lagi jaga lisan kita. Sampai kepada terkejut pun kalau bisa yang keluar itu zikrullahi
Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga yang biasa diucapkan di masyarakat itu adalah kalimat seperti ini. Umpamanya dia masih maksiat, masih belum menutup aurat, ya kan? Masih maksiat lah dia, belum hijrah. Kemudian kita ajak dia hijrah, ya, sholatlah, masa tak sholat, tutuplah aurat itu. Apa kata dia? Yang penting hatinya. Yang penting hatinya, katanya. Hati-hati kalimat ini. Kenapa? Karena Allah ketika menghisab kita itu bukan hanya menghisab amalan hati saja, tapi Allah akan menghisab amalan lisan, Allah akan menghisab amalan badan, semua akan dihisab oleh Allah. Rasul yang mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang bentuk harta yang kalian miliki, tapi Allah memandang hati. Cukup sampai di sini? Tidak. Dan amalan kalian. Amal ini mencakup badan dan lisan. Jadi yang dihisapkan hati saja, bukan yang penting hatinya. Walaupun dia masih bermaksiat, yang penting hatinya. Tidak. Maksiat badan Anda akan dihisap, maksiat lisan kita akan dihisap semuanya. Nggak boleh mengucapkan kalimat itu. Dan yang mengucapkan kalimat ini belum tentu juga hatinya baik. Yang penting hatinya. Emang hatimu baik ngomong begitu? Dengan engkau mengatakan yang penting hati, kemudian kau tidak sholat, kau tidak menutup aurat, menunjukkan kotor tuh hatimu tuh. Karena belum tunduk dengan syariat masalahnya. Jadi ucapan-ucapan kayak ini gak ada gunanya tuh. Jadi kalau dinasihati itu ya bersyukur saja. Jangan bilang seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang di masyarakat ini, umpamanya ada salah seorang tokoh, entah ustadz yang antum gandrungi, kena musibah umpamanya. Umpamanya saya lah kena musibah, kena saburat umpamanya. Kemudian pas di ustadz ngaji nggak bisa nih, kaki tak bisa jalan. Kemudian antum karena saking sayangnya dengan saya, ya harusnya yang kena asam urat itu bukan ustadz, saya harusnya. Biar dia tetap ngaji. Kan ada kalimat itu ya. Nggak boleh kawan antum ngomong begitu. Dulu ada seorang alim, dia punya anak satu laki-laki, dan karena anak si mata wayang, tentu dia akan kadar untuk mewarisi ilmu yang ia miliki. Karena dia seorang alim, Allah takdirkan anak itu meninggal. Sedihlah sang alim ini. Padahal sang alim ini banyak muridnya. Jadi ketika proses penguburan anaknya itu, nampaklah berkaca-kaca sang alim ini sedih karena memang anak satu-satunya, anak laki-laki lagi. Jadi murid-muridnya pada nangis, kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa bukan aku saja yang menggantikan anaknya? Biar guru kami tidak sedih. Kenapa tidak anak kami saja yang mati? Biar guru kami tidak sedih, katanya. Marah sang alim ini. Langsung kemudian melihat murid-muridnya yang tadinya sedih jadi marah tuh. Kemudian mengatakan, ucapan kalian sudah mendustakan Al-Quran. Kemudian dia membacakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan itu yang kalian ucapkan, tapi katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak boleh. Karena belum tentu orang yang terkena musibah lebih buruk daripada yang tidak terkena musibah. Jangan-jangan yang terkena musibah lebih baik pula dibandingkan yang tidak terkena musibah. Karena musibah itu terkadang diberikan untuk mengangkat derajat, untuk menghapuskan dosa, ya kan? Untuk mendapatkan surga yang tidak bisa diraih dengan sholat, puasa, zakat, melainkan dengan kesabaran. Dan tidak mungkin orang bisa sabar kecuali kena musibah. Kalau belum tentu dia lebih baik kan? Ya, makanya katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian katakan takziah, beri kesabaran. Ya, semoga Allah berikan pahala akan musibah yang menimpamu. Harusnya kan begitu. Bukan kemudian mengatakan kenapa enggak saya saja? Emang kalau Allah kasih musibah kamu bisa lebih sabar dibandingkan dia? Kan gitu kan logikanya kan? Nah, ada juga kebalikannya. Ini kebalikannya nih. Orang yang diberikan nikmat. Umpamanya ada tetangga kita diberikan nikmat.
Dia kerja tidak tahu kerja dia apa gitu ya. Padahal memang dia betul-betul kerja gitu. Cuman kita sebagai tetangga tidak tahu kerja dia apa. Padahal biasa-biasa saja, sama aja dengan kita gitu. Atau mungkin dia secara fisik mungkin tidak lebih sehat dibandingkan kita. Tapi tiba-tiba dia bisa bangun rumah, ya. Tiba-tiba bisa beli kendaraan. Kemudian kita ngomong pula, masa orang kayak gitu bisa kaya, katanya. Saya bayangkan juga, masa orang kayak gitu bisa kaya, katanya. Enggak boleh ngomong begitu. Allah sudah membagi-bagi akhlak itu sebagaimana membagi-bagi rizki. Allah yang kasih rizki, kenapa mesti hasad? Yang lebih parah pula curiganya sampai ke taraf menuduh. Jangan-jangan punya tuyul, kan? Jangan-jangan ngepet pula dia. Subhanallah coba. Tidak boleh ngomong begitu, ikhwan. Harusnya kalau kita melihat saudara kita yang berhasil secara dunia, harusnya antum memuji Allah. Alhamdulillah, Allah berikan rizki kepada dia. Tapi ya Allah, berikanlah rizki yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Harusnya ngomong gitu kita. Itu ulama yang mengajarkan. Jadi kalau kita melihat tetangga berhasil dari segi dunia, kita katakan apa? Alhamdulillah, Allah berikan dia rizki, tapi ya Allah berikan rizki yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Tetap kita puji Allah. Jangan nuduh-nuduh, apalagi nuduhnya nggak berdasar pula, kan begitu. Karena nuduh tidak berdasar itu tidak keluar kecuali dari orang hasad. Itu orang hasad yang seperti itu. Tidak mau ada tetangganya sukses secara dunia, itu tidak mau, dia hasad. Padahal ulama mengatakan halakal hasidu qablal mahsud. Orang hasad ini kadang-kadang lebih hancur dibandingkan orang yang dihasadi. Kenapa tidak? Tetangga umpamanya bangun rumah, tensinya naik. 6 bulan setelahnya naik pula lah ke tingkat 2. Makin tensinya naik gitu. Kan gitu ya. Udah bangun rumah, beli kendaraan, coba bayangkan. Dia yang enak naik kendaraan, kita juga sama naik kendaraan, tapi kita pakai ambulan, dia pakai mobil dia. Ke rumah sakit karena stroke dia, kan. Mikirin orang, ngapain mikirin orang? Kan yang seperti ini yang harus dihindari sebenarnya. Ya, ini akhlak masalahnya, kan. Alhamdulillah kita syukuri tetangga kita kaya, tapi kita juga meminta kepada Allah semoga minimalnya walaupun tidak lebih dari tetangga, ya Allah samakanlah kekayaannya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini juga kata-kata kadang-kadang tidak sadar diucapkan manusia. Ataupun mungkin yang lebih daripada itu mengarah kepada kesyirikan. Seperti umpamanya mengatakan kalimat seandainya. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wa la ta'jaz wa la taqul law fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Kata Rasul, jangan katakan kalimat seandainya, andai kata, bila mana, itu semakna kalimat-kalimat itu. Karena kalimat-kalimat seperti itu bisa menolak takdir Allah. Tapi katakan semua atas kehendak Allah dan semua atas takdir Allah. Karena kalimat seandainya itu bisa membuka pintu setan. Itu kalimat setan, ya kawan. Contoh nih, seandainya saya tidak keluar, tentu saya tidak akan kecelakaan. Seandainya tadi saya tidak mendatangani pemanya ada saudaranya mau dioperasi, kan di situ sudah ada tanda tangan tuh, risikonya siap ditanggung. Seandainya saya nggak mendatangani, saudara saya nggak dioperasi, tentu dia nggak mati katanya. Seandainya saya tidak pergi tadi, aduh nggak kebobolan maling lah rumah ini, nggak boleh. Kalau bukan karena saya, kau nggak akan sukses. Bahasa-bahasa kayak gitu kan banyak di masyarakat. Tidak boleh. Tapi semua adalah takdir dan kehendak Allah. Karena kalau sudah Allah takdirkan kita harus celaka, nggak harus keluar rumah, di rumah pun bisa jatuh kita. Kalau sudah takdirkan kita harus mati, tidak harus ketabrak, duduk di kursi pun bisa mati kita. Karena itu sudah takdir, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 500 tahun lagi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kalau seandainya kita kena musibah, jalan kaki kemudian kesandung, jangan salahkan polisi tengkurapnya, gara-gara polisi tengkurap ini katanya.
Tapi katakan kul qaddarallah. Jangan bilang gara-gara. Itu kalimat seandainya itu membuka pintu setan. Kenapa? Di situ ada kandungan menolak takdir. Ya. Dan ini termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Ya. Atau seandainya kemudian seseorang itu mencela waktu, mencela hari, mencela pekan, mencela bulan, mencela tahun. Ini pun termasuk tidak boleh. Ini pun menolak takdir. Ketika panas terik nggak hujan-hujan, dicelanya panas. Ketika hujan terus tak panas-panas, dicelanya pula hujan. Ya, sial kali hari ini. Kenapa? Hujan terus katanya. Coba bayangkan, hari disial-sialin sama dia. Ya. Tidak boleh, karena Rasul yang mengatakan la tasubud dahra fa inna ma'ana dahrun. Tidak boleh mencela waktu. Saya yang membolak-balikan waktu, kata Allah. Berarti kalau kita mencela hari, pekan, minggu, bulan, tahun, itu sama dengan mencela zat yang membolak-balikan waktu itu. Sadar atau tidak, kita sedang mencela Allah yang menciptakan waktu itu. Maka tidak boleh. Kadang-kadang zaman dulu, kalau mau kawin saja datang ke orang pintar, kira-kira bulan apa yang pantas anak saya kawin, katanya. Oh, ini bulan baik nih, seolah-olah yang lain tidak baik. Nah, ini kan masalah. Ya, nggak boleh seperti itu. Semua bulan, semua tahun, semua pekan, semua hari itu semua baik. Semua detik, semua jam itu semua baik. Tidak ada yang buruk. Karena itu bagian daripada tatayur nanti masuknya, ya, kesyirikan. Ya. Atau mungkin di antara dosa-dosa lisan yang biasa diucapkan itu kadang-kadang nih, ada orang tua itu sudah ngasih anaknya baik-baik. Karena mendengarlah mungkin ustadz berceramah, kasih nama anakmu dengan nama-nama Allah, dan sebaik-baik nama Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Akhirnya kemudian anaknya dikasih nama Abdul Ghafur. Udah bagus kan Abdul Ghafur tuh? Kita pula manggil Fur, mau kemana Fur, katanya. Lah coba bayangkan, namanya Abdul Ghafur jadi Fur. Tidak boleh. Sebut ya Abdul Ghafur, mau kemana kamu? Mau kemana nak? Wahai Abdul Ghafur, mau kemana? Harusnya kan begitu. Pur, mau kemana Pur? Ini tidak menghargai nama Allah. Nama baik-baik dikasihkan orang tuanya, kita pula kadang-kadang lebih celaka, orang tuanya pula yang ngomong begitu. Dia kasih nama baik-baik orang tuanya, dia pula yang jelekkan anaknya. Bayangkan coba. Ada orang, saya punya kawan di Madura tuh, namanya Abdullah, tapi orang manggilnya Ulek. Kok Abdullah jadi Ulek kan dulu? Ya coba, saya pusing kok. Nama kamu siapa sih? Abdullah. Kenapa orang bilang Ulek katanya? Coba, namanya bagus-bagus Abdullah. Ya. Maka tidak boleh panggilah nama itu sesuai namanya. Nama baik-baik dikasih orang tuanya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Aziz. Saya bilang seperti itu. Ini jangan sampai kemudian merendahkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini pun kadang-kadang menyingkat-nyingkat nama, ya. Ataupun kadang-kadang ada orang saking marahnya di masyarakat ini, sampai terkeluarlah ucapan seperti apa? Saya haramkan kamu masuk ke rumah saya. Ada tuh kalimat tuh kan? Pokoknya saya haramkan, jangan sampai dia nginjak rumah saya. Ikhwan, kalimat haram ini jangan sembarang mengucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram. Halal haram itu urusan Allah. Enggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kalau menggunakan kalimat lain bolehlah. Pamannya, aku tidak sudi dia datang ke rumah. Kan enak ngomong begitu kan? Enggak maulah saya. Jangan sampai dia datang ke rumah. Tapi kalau ku haramkan dia datang ke rumah, berarti kan ngeri kali bahasanya kan? Memang sebenarnya maknanya sama, tapi kan kalau bisa itu hindari kalimat-kalimat seperti itu. Karena bagaimanapun yang halal itu adalah Allah yang menghalalkan, yang haram itu Allah yang mengharamkan. Nabi saja ketika mengharamkan yang Allah halalkan, Allah tegur. Kapan itu? Ketika Rasul di giliran Hafsah dengan Aisyah itu koalisi. Tiba-tiba sebelum datang ke Hafsah atau Aisyah, mampir pula di rumah Zainab. Sama Zainab dikasih minuman madu.
Cemburu ketahuan sama Hafsah sama Aisyah tuh. Ketika Rasul masuk ke rumah Hafsah, rupanya kedua istri ini sudah kong kali kong. Nanti kalau Rasul datang dia ngomong, bilang aja mulutnya bau, supaya tertuduh Rasul makan di rumah Zainab. Ketika Rasul ngomong, kata Hafsah, kayaknya mulutmu bau ya Rasul. Aisyah pula menguatkan, iya bau katanya. Kadang-kadang nih poligami ini kadang berkoalisi juga nih kan. Kata Rasul, tidak, aku tidak makan. Karena disangkanya apa? Rasul itu memakan sesuatu yang enak tapi bau rasanya. Kemudian kalau kayak kita ini makan jengkol atau makan pete gitu ya, enak tapi berbau gitu kan. Kata Rasul, tidak, aku nggak makan sesuatu yang seperti itu. Aku hanya minum madu. Minum madu, nggak itu saja. Karena Rasul suka minum madu masalahnya. Maka kata Rasul, kalau itu yang membuat kalian tidak suka, maka saya tidak akan minum madu lagi. Minum madu itu halal. Akhirnya Rasul mengharamkan gara-gara apa? Untuk mencari keridhaan istrinya kan. Turun ayat, ditegur, nggak boleh. Turun surat tahrim tuh, menegur Nabi SAW. Jangan kemudian engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tabtagi mardata azwajik, hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu. Kalimat halal haram itu Allah yang punya. Ya, jadi ya pakai bahasa-bahasa lain kan bisa. Pokoknya saya nggak mau dia datang ke rumah dulu. Bisa. Kenapa mesti saya haramkan? Nah ini kan kalimat-kalimat seperti ini kadang-kadang harus diperhatikan. Termasuk juga ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang itu saking emosinya melihat anak tetangga mungkin nakal-nakalnya, akhirnya terucap kalimat, kok ini anak orang kan anak setan katanya. Saking nakalnya dibilang anak setan. Ikhwatu fiddin, kalau dibilang anak setan berarti ibu bapaknya ya ibu bapak setan juga lah kan, begitu konsekuensinya. Tidak boleh ya. Karena sebenarnya ikhwatu fiddin mengucapkan kalimat ini bahaya. Kalau kita punya anak, tetangga punya anak, kemudian kita katakan kepada anak tetangga, dasar anak setan kau ya, kau nggak diajari adab sama orang tuamu, itu sama dengan mengatakan anak kita setan. Karena Rasul yang mengatakan doa kepada seorang muslim bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya, kemudian dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan walaka mithlu, dan seperti itu juga engkau akan dapat. Jadi kalau seandainya kita mendoakan anak orang lain dengan kebaikan, maka malaikat akan datang kepada kita, anakmu juga sama, gitu maksudnya. Jadi kalau kita kemudian mencela dengan keburukan, malaikat akan datang, anakmu juga sama. Nah, itu masalahnya. Ketika kita mengatakan anak orang setan, itu sama dengan malaikat mengatakan anakmu juga setan. Nah, bahaya jadinya. Maka doakan kebaikan anak-anak tetangga itu, karena mendoakan kebaikan kepada anak tetangga sama dengan mendoakan malaikat kepada anak kita. Makanya kalau kita belajar parenting, bagaimana tarbiyah seorang orang tua kepada anak itu. Umpamanya kita punya anak nakal, di antara salah satu obatnya supaya anak kita ini bisa jadi anak soleh adalah pertama berdoa agar anak kita menjadi baik. Kalau dengan doa kita kepada Allah agar anak kita menjadi baik masih juga tidak baik, doakan anak orang. Doakan anak orang dengan kebaikan, dengan tidak mengindahkan doa baik juga bagi anak kita. Ya Allah, semoga anak saya jadi anak soleh dan anak tetangga juga anak soleh, gitu maksudnya. Supaya apa? Dengan doa orang tua kepada anak soleh, akhirnya Allah ijabah. Kemudian dengan doa kepada anak tetangga, mudah-mudahan soleh, malaikat datang, dan seperti itu pula anakmu, kata malaikat. Maka hati-hati, jangan ngomong seperti itu ya. Ataupun kadang-kadang di masyarakat ini, orang itu mudah melakob-lakob kan. Melakob-lakob itu artinya memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Banyak tuh saya lihat itu. Kadang-kadang macam-macam itu. Kadang saya pernah mendengar itu, mungkin ada ya orang awam sih, ya, mungkin dia korban film kan, disebut mau kemana mak lampir katanya. Jadi saya tanya, emang dia mak lampir gitu? Padahal namanya bukan itu kan? Ya, mungkin karena dia hitam atau kurus atau mungkin tua gitu, dibilang mak lampir. Naudzubillah. Atau dia mungkin gemuk badannya, aduh ini awas si drum lewat nih katanya. Gara-gara gemuk dibilang drum, gara-gara tinggi dibilang gapura jalan, katanya kan. Macam-macam kan lakob-lakob di masyarakat ini. Nggak boleh.
tinggi, pendek, hitam, putih, mancung, pesek, gemuk, kurus, itu urusan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ingat, itu Allah sudah menciptakan kita sebaik mungkin. Kita buruk-burukan penciptaan Allah. Ketika kita memburuk-burukan ciptaan Allah dengan malakob-lakob, dengan keburukan, itu sama dengan mencela sang penciptanya. Itu masalahnya. Kita mencela Allah hakikatnya, bukan mencela orang itu. Maka jangan kemudian melakob-lakob seperti itu. Atau yang lebih parah lagi, menjelek-jelek fisiknya pula. Atau lebih lagi mencontohkan fisiknya pula. Dia jalannya pincang, antum contohkan di jalannya kayak gini. Nah, kurang ajar tuh. Coba ingat. Kalau antum yang seperti diejek orang gitu. Makanya Allah mengatakan wailun likulli humazatil lumazah. Neraka well bagi orang-orang yang suka mempraktekkan dengan ghibah, dengan perbuatannya. Keburukan orang ini dipraktekkan sama dia atau dengan lisannya. Nggak boleh. Ya, memang hidungnya pesek, tapi jangan dibilang heh pesek, jangan begitu. Memang dia kurus, tapi jangan dibilang heh kurus, heh gemuk, heh gendut. Ya, jangan seperti itu. Ya, karena nggak boleh melakobi orang atau menjelek-jelekan fisik. Itu sama dengan menciptakan. Yang menciptakannya Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Dan Allah katakan la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kalian mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lainnya. Kemudian juga di antara dosa-dosa lisan adalah tatoyur. Tatoyur tadi nganggap sial, ya kan? Aduh sial kali hari ini katanya. Pamannya lihat pas baru bangun dari rumah, kemudian keluar rumah, nampak lewat orang serem mukanya, langsung kepikiran sial kali hari ini. Kenapa lah tengok dia katanya. Kan juga kan. Kadang-kadang atau lihat apa gitu kan, nggak boleh ngomong begitu. Menyial-nyialkan benda, menyial-nyialkan nomor, menyial-nyialkan hari, menyial-nyialkan benda, macam-macam tidak boleh. Itu tatoyur, haram. Ya. Atau ini juga yang di masyarakat nih, padahal ini tradisi jahiliyah, tapi masih ada. Nggak, mungkin di kota enggak ya, biasanya di desa lah. Di antara tradisi jahiliyah itu apa? Apabila lewat di sebuah tempat yang menyeramkan, biasanya mereka akan permisi itu. Permisi dan mengatakan kepada penunggu pohon, penunggu lembah, penunggu gunung, mereka permisi. Wahai penunggu ini, penunggu itu, tolong jangan ganggu saya akan lewat. Ketika kemudian Islam datang, oleh Nabi SAW kemudian dilarang. Dan Rasul mengatakan, idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta yartahil min dzalikal makan. Kata Rasul, apabila engkau lewat di sebuah tempat yang menyeramkan, jangan permisi, tetapi ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakin enggak ada yang bisa mencelakakan kamu sampai kau pergi dari situ, kata Nabi. Diganti. Ya. Sebenarnya kalimat permisi itu sopan kalau sama orang. Ada orang duduk nih, permisi Pak, sopan enggak? Sopan. Ada pohon enggak ada orangnya, permisi. Sama siapa itu permisi? Bahkan yang lebih parah kalau lewat jalan kaki permisi, tapi kalau pakai motor biasanya ngelakson tuh. Tut katanya sambil lewat. Jadi permisinya pakai klakson kan itu. Ikhwatu fiddin, jangan sampai besar kepala jin-jin yang jahat, penunggu gunung, penunggu pohon, nggak boleh. Mereka lebih rendah dibandingkan kita. Mereka lebih hina dibandingkan manusia. Karena memang tugas mereka, jin-jin yang jahat itu memang sengaja memberikan was-was masuk kepada semua media untuk menakut-nakuti kita. Sehingga kita takut kepada mereka, akhirnya mereka merasa besar kepala, kita pula yang kecil jadinya. Mereka akan masuk pada semua media, ikhwan. Entah masuk ke gorden goyang-goyang, akhirnya takut malam-malam. Kenapa nih goyang-goyang gorden ini? Dia lupa jendela ditutup padahal, tapi dia ketakutan dulu tuh. Ya. Kemudian bayangan, kok ada bayangan? Padahal pohon, bayangan pohon goyang-goyang. Kemudian suara angin. Ya. Kadang-kadang mereka masuk kepada suara-suara supaya kita takut. Coba seandainya nih, pamannya ibu-ibu kan, suami belum pulang, hujan deras, listrik mati, nggak ada baterai lowbat, mau kencing, gelap, stres kan itu, anjing tetangga pula gonggong kan itu.
Kadang-kadang sengaja setan masuk ke semua media supaya kita takut tuh. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau engkau lewat di sebuah tempat yang takut, pokoknya di rumah nih, dapur gelap, nggak ada lampu, nggak ada apa, listrik mati, handphone lowbat, pokoknya tapi pengen kencing, takut pula mau ke kamar mandi. Apa kata Rasulullah? Bacalah basmalah, bismillah, wala tubali, kata Rasul. Jangan kau pedulikan, masuk ke kamar mandi, kencing, balik lagi cepat. Jangan dipedulikan. Sebab kalau seandainya kemudian kita mempedulikan mereka merasa besar seolah-olah seperti rumah dan kau ini kecil. Ya. Dan jangan kemudian mengadakan dialog dengan mereka. Ngapain coba? Antum mengadakan dialog itu. Hei, siapa di luar, saya di dalam. Nggak perlu ngomong begitu. Siapa itu? Nggak ada, tahu setan itu memang berikan was-was. Nah, maka kalau memang takut, bertaudlah kepada Allah. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau baca basmalah. Kan itu tuntunannya. Jangan permisi-permisi kan gitu. Ini juga, ini bisa sampai kesyirikan masalahnya, kawan. Takut kepada setan itu tidak syirik. Itu tabiat, karena setan musuh kita sebagaimana kita takut sama musuh, sama setan takut karena musuh-musuh kita, itu tabiat namanya. Tapi menjadi haram kalau seandainya ketakutan itu kemudian mengarahkan kepada kesyirikan, mengarahkan kepada perbuatan yang diharamkan. Saking takutnya karena dia korban film, korban sinetron, akhirnya apa? Oh, jangan-jangan setan itu takut sama bawang. Disebarnya bawang putih, bawang merah di situ. Garam-garam semua ditabur di situ. Ngapain coba kan? Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan diucapkan. Termasuk juga kalimat sumpah. Ini banyak. Demi cintaku padamu, itu kan sumpah tuh. Sumpah nggak itu? Sumpah karena ada deminya di situ kan. Tapi dirinci juga, kalau yang dimaksud dia bersumpah tidak boleh. Tapi kalau dimaksud dia karena tanda cinta suami sama istri mengatakan demi cintaku padamu, ya ada masalah. Tapi kalau dimaksudkan sumpah tidak boleh, syirik asghar. Makanya para ulama mengatakan, seandainya aku bersumpah untuk kedustaan tapi masih menyebut nama Allah, itu lebih baik daripada bersumpah menyebut selain Allah untuk kejujuran. Antum dagang, ini barang ini nggak benar, tapi antum bersumpah ini barang bagus, tapi sumpahnya masih wallahi wallahi wallahi. Yang satunya jujur, ini barang jelek, tapi bersumpahnya demi ibuku, demi bapakku, ya, demi bumi, demi langit, kan gitu ya. Maka yang pertama masih lebih ringan dosanya. Kenapa? Walaupun dia dusta, tapi sumpahnya masih benar. Berarti dosanya cuma dustanya saja, sumpahnya benar. Dan dusta dosa besar. Tapi yang satunya bersumpah kepada selain Allah, itu dosa. Jujurnya memang tidak dosa, tapi bersumpah kepada selain Allah itu syirik. Syirik lebih besar dibandingkan dosa besar. Ya, makanya ada istilah, jangan sampai bersumpah kepada selain Allah untuk kejujuran, dan itu lebih besar dosanya dibandingkan bersumpah kepada Allah untuk kedustaan. Tapi yang benar ya bersumpah kepada Allah untuk kejujuran kan itu. Kemudian juga yang sering dilakukan di masyarakat itu ya kalimat Nah, ini kalimat ya. Biasanya anak kepada orang tuanya. Aduh, baru pergi dan dipanggil lagi. Itu kalimat aduh itu yang nggak boleh. Ya, baru mau tidur disuruh ini lagi. Kalimat aduhnya saja itu ahnya tidak boleh, apalagi dengan ditambah dengan kalimat yang lain kan. Makanya Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalimat saja tidak boleh, apalagi membentaknya, kata Allah. Dan itu banyak, termasuk kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, maka ini sebuah dosa, bagian daripada durhaka dengan orang tua. Ataupun mungkin masyarakat muslimin yang dimuliakan, ada orang yang mengganti kalimat salam dengan kalimat yang lain kan. Hello, hello, salamnya nggak ada. Hello, 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 tak ada salam. Kan gitu ya. Harusnya apa? Assalamualaikum, baru hello, kan gitu ya. Ini enggak, halo, hello, halo, halo, nggak ada salamnya. Jangan mengganti kalimat salam yang indah itu dengan kalimat hello. Ya. Atau umpamanya orang yang mengetuk rumah orang, dia tidak salam, nanya ada orang di dalam. Jangan salam, assalamualaikum. Mau ada orang di dalam, mau tidak ada orang di dalam, assalamualaikum itu tetap dijawab. Siapa yang jawab? Kalau tidak ada orang, malaikat yang jawab.
Jangan diganti selamat pagi, selamat petang, selamat ini, selamat itu. Itu kalimat setelahnya bolehlah, tapi salam jangan ditinggal. Termasuk juga ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jal. Terkadang ada orang yang mungkin suami istri kadang-kadang lagi bertengkar. Ya, kadang nuduh-nuduh istrinya atau suaminya menyihir dia, kan kadang-kadang ada di rumah tangga itu. Jangan-jangan aku suka sama kamu tuh kau siraku, kau pelet aku ya gitu. Kan ada orang gitu. Tidak boleh kalimat diucapkan. Itu sudah jodoh engkau. Kenapa kau mau waktu kawin sekarang lagi bertengkar pula, nuduh-nuduh orang nyihir pula. Ya. Nah, ini juga kalimat-kalimat yang tidak boleh. Termasuk ghibah, namimah, bahkan menyampaikan hadis palsu lagi, maudhu. Nah, itu lebih parah lagi. Atau mungkin yang bisa sampai kepada kekufuran, mengatakan semua agama sama. Ini kan liberal, tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Ya, orang-orang pluralisme itu. Kemudian juga mengucapkan selamat Natal, tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal. Ya. Kenapa demikian? Karena konsekuensinya 3. Kalau antum mengucapkan selamat Natal itu konsekuensinya 3 ya. Pertama, antum meyakini bahwa Isa bin Maryam itu seperti keyakinan orang Nasrani. Apa itu? Tuhan, anak Tuhan, satu di antara 3 Tuhan, kan begitu. Berarti kita mengucapkan selamat, oh selamatlah Isa itu Tuhan. Lah, gimana? Qul huwallahu ahad. Kenapa pula Isa pula jadi Tuhan? Yang kedua, antum meyakini bahwa Isa itu mati di tiang gantungan. Isa tidak mati, Isa diangkat ke langit. Yang ketiga, antum meyakini bahwa kelahirannya tanggal 25 Desember. Siapa bilang? Kurma itu tidak ada yang jatuh di bulan-bulan Desember. Karena bulan Desember ini bulan dingin. Kurma itu tidak berbuah kecuali bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu musim panas, musim dingin tak tidak jatuh kurma itu. Jadi seolah-olah kita mengiyakan agama mereka, kan? Nggak boleh. Kita ini sudah punya ulang tahun sendiri, Idul Fitri, Idul Adha. Ngapain antum ucapkan selamat kepada mereka? Ini juga kadang-kadang jadi biasa gitu ya. Termasuk juga mengatakan kafir kepada saudaranya. Terakhir saya dengar ada seorang dai mengucapkan gara-gara tidak secara dohir tidak menolong Palestina. Arab Saudi dibilang gimana? Bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia katanya. Masa Yahudi Arabia? Nggak boleh, kan? Yahudi itu kafir. Saudi Arabia kafir? Tidak. Dengan mengatakan Yahudi Arabia sama dengan mengkafirkan satu Saudi Arabia. Yahudi itu umat yang dilaknat. Orang Saudi bukan orang Yahudi. Dan dia tidak tahu bagaimana Saudi menyumbang, bagaimana Saudi membantu, kan? Dengan cara mereka kita tidak tahu. Kita melihat berita kadang-kadang hoax semua. Tapi okelah kemudian kenyataan seperti itu. Apa kita celah dengan mengatakan Yahudi Arabia? Mengatakan Yahudi Arabia itu sama dengan mengkafirkan seluruh rakyat Arab. Dan itu masuk pada sabda Rasul, barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya ya kafir, hei kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Itu sama dengan melemparkan kekafiran ke yang mengucapkannya kalau tidak terbukti. Kalau kita mengatakan hei kafir, ternyata dia bukan kafir, berarti kita yang kafir. Ini ucapan-ucapan bahaya, ikhwan. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan. Kita ini hanya mengkafirkan yang Allah kafirkan saja. Yahudi kafir kata Allah, kita katakan Yahudi kafir. Nasrani kafir kata Allah, kita katakan Nasrani kafir. Dah, pokoknya yang Allah kafirkan kita kafirkan. Yang Allah tidak kafirkan jangan coba-coba dikafirkan. Ya, ini juga kalimat-kalimat mengerikan, naudzubillah. Ya, dan banyak lagi lah. Karena waktu juga kita cepat-cepat saja. Yang terakhir kita bicara dosa hati. Dosa hati yang biasa dilakukan ya seperti hasad, dengki, atau terlintas dalam hati ingin maksiat, ya kan? Terlintas dalam hati ingin menyakiti orang karena dendamnya. Terlintas dalam hati ingin bunuh diri, udahlah mati aja lah, karena mungkin faktor ekonomi, faktor apa gitu kan? Ataupun was-was gara-gara mimpinya buruk, jatuh dari ketinggian. Ataupun mimpi apa, ketemu genderuwo, ketemu apa dalam mimpinya, kepikiran aja, gelisah hatinya. Mimpi buruk tidak akan menjadi kenyataan asal kita lakukan sunnah-sunnah Nabi ketika mimpi buruk itu. Jadi kalau kita mimpi buruk, bangun, kemudian ta'awud 3 kali, meludah ke arah kiri 3 kali.
Kemudian setelah itu atur posisi. Jangan sebagaimana tidur yang tadi kita posisi ke situ, balik posisi, pindah dari situ. Ya. Kemudian miring ke lambung kanan. Kok masih juga berwudu, masih juga sholat, pasti akan hilang mimpi, nggak akan bersambung. Dan kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah ini, tidak mungkin terjadi mimpi buruk itu. Mimpi yang akan terjadi cuma satu, mimpi baik. Itu pun kadang terjadi, kadang tidak, tergantung yang mentakwilkannya. Makanya kalau kita mimpi buruk jangan diceritakan. Kalau mimpi baik diceritakan, tapi kepada orang yang memang layak diceritakan. Sebab kalau kita mimpi baik diceritakan kepada orang yang tidak suka dengan kita, tetap saja takwilnya jelek. Kan itu orang nggak suka dengan kita. Ya. Itu pun harus lihat-lihat, mau diceritakan sama siapa, diceritakan sama orang hasad pula sama kita. Takwilnya jelek lah jadinya. Ya, maka kadang-kadang hati kita was-was, atau was-was gara-gara melihat sesuatu, melihat gagak di malam hari, burung hantu apa, jadi was-was. Nggak boleh. Nah, itu dosa hati. Ya. Atau was-was dalam ibadah, ataupun yang lebih parah ya riya. Nah, itu yang lebih parah. Riya gitu ya. Seperti mamanya kalau kita beribadah nggak ada yang muji, kayaknya lemas ibadahnya. Ataupun kalau banyak manusia rajin ya ibadahnya, kalau nggak ada ya malas-malas. Ya, ataupun kalau ada apa namanya dilihat orang dihusu-husukan, itu kan semua riya, ini penyakit hati semuanya, kawan. Dan itu biasa dilakukan manusia, padahal ini sebuah perbuatan dosa. Lalu apa itu obatnya dari penyakit-penyakit badan, dosa-dosa badan, dosa lisan, kemudian dosa hati? Secara umum, pertama muraqabah. Biasakan kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iltija ilallah, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita terjatuh kepada dosa. Kemudian yang ketiga, istisharu li'azamatillah, lihatlah kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jangan lihat dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa, Allah. Ya. Kemudian juga mujahadatun nafsi, lawanlah hawa nafsu, karena dosa itu sumbernya, kalau tidak setan, hawa nafsu, teman yang buruk. Tinggalkan tiga-tiganya, tinggalkan setan, redam hawa nafsu, jangan berkawan dengan orang buruk. Itulah pemicu dosa. Ya. Kemudian juga kebalikannya, ketika kita terhindar, menjauh dari setan, berarti mendekat dengan Allah dengan berzikir. Ketika kita berusaha untuk melawan hawa nafsu, berarti kita mujahadah. Ketika kita kemudian jauh dari teman-teman yang buruk, cari teman-teman yang soleh, karena itu pemicunya supaya kita ini tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian banyak bersyukur, seperti kita ini punya lisan, bersyukur akan nikmat Allah. Dengan cara apa? Jangan mengeluarkan kata-kata buruk. Syukur lisan itu dengan cara memperbanyak alhamdulillah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Ya, itu diantara syukur daripada lisan gitu ya. Menjaga sholat, tawasul dengan doa. Dan kalau mengobati hati ya tentu dengan cara pertama perbanyak zikir, karena zikir itu yang menenangkan hati. Kemudian thalabul ilmi, karena ketenangan itu ada di thalabul ilmi, malaikat akan menurunkan ketenangan sakinah. Ya. Kemudian banyak doa dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara dosa-dosa yang tak dirasa bahwa itu dosa, baik badan, lisan ataupun hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.